Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Eko Arianto. Saya adalah calon guru penggerak untuk angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Kedungmudi, Kabupaten Pekalongan. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas untuk modul 1.1 koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Tujuan dari pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan yang berpihak kepada anak yang bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba kepada sang anak. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang lain ini yang sangat fenomenal yang selalu kita ingat dengan semboyan beliau, yaitu ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Nah, di sini dalam pembelajaran anak dengan melaksanakan ini nanti akan terwujudnya selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pembelajaran saya sebelum mempelajari modul 1.1 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembelajaran yang saya lakukan hanya terpusat kepada guru. Siswa sebagai objek dalam pembelajaran. Berikutnya adalah mengajar merupakan hanya mentransfer materi kepada siswa. Aspek kognitif hanya sebagai dasar dalam penilaian. Keberhasilan dalam pembelajaran didasarkan dalam capaian KKM saja. Siswa yang belum KKM hanya diberi remedial tanpa ada pengurangan materi. Dalam mengajar, lebih mengutamakan ketercapaian materi. Hal ini saya lakukan karena kebetulan saya adalah guru matematika di mana materi yang harus diajarkan itu sangat banyak. Jadi saya hanya menargetkan agar materi dapat tersampaikan semuanya, sehingga siswa biasanya agak terabaikan mengenai ketercapaian materinya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pembelajaran saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Nah, di sini saya sebagai guru tidak lagi sebagai sumber belajar. Selanjutnya adalah siswa sebagai subjek pembelajaran. Di sini siswa bukan objek pembelajaran, tetapi mereka memiliki kebebasan dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Yang ketiga, proses pembelajaran dilakukan secara menyeluruh. Nah, di sini dalam penilaian tidak hanya mengutamakan untuk aspek kognitif saja, tetapi aspek yang lain juga kita perhatikan, yaitu selain aspek kognitif, yaitu ada afektif, psikometrik, spiritual, dan sosial budaya. Yang berikutnya adalah menganggap siswa seperti anak sendiri, sehingga dalam mengajar kita ikhlas sepenuh hati. Di sini kita dalam mengajar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah berhamba kepada anak, di mana kita mengajar secara ikhlas
tanpa mengharap imbalan dari manapun. Yang selanjutnya adalah pembelajaran dengan melihat karakteristik masing-masing siswa, karena siswa mempunyai kelebihan dan kekurangan serta keunikan mereka masing-masing. Selanjutnya adalah memperhatikan kodrat siswa dalam pembelajaran. Nah, di sini kodrat sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat anak adalah ada kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga anak tetap dapat mengikuti perkembangan zaman, akan tetapi tidak melupakan budaya asli dari mereka masing-masing. Dalam mengajar, lebih menuntun dan mengamong pada siswa. Di sini agar siswa tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada siswa, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuh kekuatan kodratnya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah saya melakukan perencanaan pembelajaran dengan melihat karakteristik siswa sesuai kodratnya mereka masing-masing. Selanjutnya adalah dalam pembelajaran saya menerapkan pembelajaran abad 21 dengan memperhatikan kodrat mereka, yaitu dalam kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran yang menuntun, mengamong, dan berhamba kepada anak. Oke, demikian presentasi tugas saya, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk modul 1.1. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat dan berguna, terutama untuk teman-teman yang sedang berjuang seperti saya sebagai calon guru penggerak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.